kembali dalam ibadah online GBI River of Life. Kami percaya dalam pertemuan-pertemuan ibadah-ibadah yang kita lakukan tidaklah sia-sia. Kami percaya melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan membawa kita lebih mengenal pribadi Yesus, sehingga kita tidak ragu lagi untuk percaya kepada pribadi Yesus, dan membuat kita semakin yakin untuk menyerahkan hidup kita ke dalam rencana Tuhan. Hari ini kita akan dilayani oleh Pendeta Junitrius Guntom dengan tema mengenal Yesus dan berjalan bersamanya. Biarlah kita menjadi orang-orang Kristen yang betul-betul percaya kepada Yesus dan betul-betul mengenal pribadinya. Bukan apa kata orang, melainkan kita menjadi pelaku-pelaku, bahkan kita menjadi pribadi-pribadi yang merasakan anugerah Allah. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Biarlah kita senantiasa setiap harinya selalu tetap percaya di dalam Yesus Kristus dan merasakan pengalaman secara pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita menjadi orang-orang percaya yang tangguh dan tetap berjalan di dalam rancangan Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, kami juga menginformasikan kepada saudara setiap hari Selasa pukul 19.30 GBI River of Life selalu mengadakan pertemuan Bible Talk yang akan memberkati setiap jemaat Tuhan membangun iman jemaat Tuhan. Kami tunggu kehadiran saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga menginformasikan kepada Bapak Ibu dan Saudara-saudari jemaat GBI River of Life yang ingin dan rindu memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa langsung mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI River of Life dengan nomor 757 123 4568. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, GBI River of Life. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti dahsyat dan luar biasa, amin. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya yakin dan percaya setiap kita yang pagi hari ini bersama-sama merindukan hadirat Tuhan. Kita rindu datang bersama-sama untuk dilawat oleh Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang hidup, Dia Allah yang menepati janjinya kepada setiap kita, bahwa setiap kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, mari kita siapkan hati kita pagi hari ini. Kita rindu datang untuk menyembah Dia, sebab Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Mari Bapa yang baik, Engkau yang mengurapi ibadah pagi hari ini ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang menjamah ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang melihat setiap hati anak-anak-Mu Tuhan, umat-Mu yang terus Tuhan Yesus setia kepadamu ya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Roh Kudus, Engkau mengurapi. Haleluya. Mari sama-sama nyatakan haleluya.
Hallelujah.
kasih Bapa yang baik, Engkau ajaib Tuhan, besar perkasa ya Tuhan Yesus. Engkau Allah yang mulia ya Tuhan. Kami siap lebih lagi rindu Tuhan, memuliakan nama Tuhan, bersuka cita di dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang rindu memuji dan memuliakan nama Tuhan, sama-sama nyatakan amin. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan kita lebih lagi saudara-saudari. Mari bangkit berdiri, kita mau serukan nama Dia. Yesus Kristus adalah pencipta alam semesta. Haleluya, come on. Mari kita lebih lagi bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa Tuhan dalam hidup kami. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lewatan, kebangkitan terjadi. Sama-sama katakan, oh, oh, oh. Datanglah dan bertahan, Tuhan yang berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Everybody say, Yesus ada. Haleluya. Yesus Tuhan. Mari bertepuk tangan, sama-sama katakan pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan lawatan-Mu Tuhan, kuasa lewatan, kebangkitan terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertahan, Tuhan yang berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan bicara Tuhan, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Engkau baik Tuhan, mujizat-Mu selalu dinyatakan dalam hidup kami. Come on. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jesus. Dialah Tuhan, Dialah Raja. Mari sama-sama angkat tanganmu. Kami rindukan kuasa lewatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertahan, Tuhan yang berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatah, mujizat haleluya. Yesus akan datang. Haleluya. Kita yakin dan percaya bahwa setiap kita datang di dalam hadirat Tuhan, Roh Kudus mengurapi kita. Amin saudara-saudari. Bahwa anggur baru tercurah di dalam setiap kehidupan kita. Amin.
Haleluya. Saya yakin dan percaya bahwa ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, setiap kita semakin diurapi dan dicurahkan dengan kuasa Roh Kudus. Come on. Lebih lagi kita mau bersuka cita, katakan anggur baru tercurah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama nyatakan Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, belenggu dosa mari katakan, mari bersorak bagi Dia. Jemaat Tuhan sama-sama katakan, Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tetap di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan. Kami mau lebih lagi siapkan hati kami Tuhan Yesus. Bahwa kami tahu Tuhan, tanpa Roh Kudus ada di dalam kehidupan kami tidak mampu berjalan. Kami tidak dapat melakukan apa yang menjadi tanggung jawab dalam kehidupan kami Tuhan. Pegang tangan kami ya Roh Kudus.
setiap hari. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri
Kami serahkan kepada hamba-Nya yang akan melayani kebenaran firman Tuhan. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Junifers Gultom melayani sabda firman Tuhan kepada jemaat Tuhan yang ada di GBI River of Life. Apakah Anda juga adalah jemaat dari GBI River Life atau Anda yang sedang menyaksikan pemberitaan firman Tuhan ini? Biarlah kiranya saudara akan diberkati dan dilawat oleh Roh Kudus melalui kebenaran firman Tuhan. Kepada saya, GBI River of Life telah memberikan tema mengenal Yesus dan berjalan bersamanya. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama dan kita akan memulai dalam doa firman Tuhan. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk kesempatan pada minggu ini di mana Engkau berikan kepada kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi jalan kami dan terang bagi langkah-langkah hidup kami. Kami percaya bahwa dimanapun Tuhan jemaat GBI River of Life atau orang-orang yang sedang menyaksikan program ini, Tuhan kiranya melawat dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sucikan telinga pendengaran rohani kami Tuhan, supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Terlebih kami melakukan firman-Mu dan bertumbuh mengenal Engkau lebih dalam lagi. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kekasih Kristus, seperti tema firman Tuhan ini mengenal Yesus dan berjalan bersamanya. Saudara, apa arti mengenal dan berjalan bersama dengan Yesus? Ini sebuah topik yang sebenarnya begitu luas. Kita bisa bercermin dari perjanjian baru, baik itu yang dikisahkan oleh para penginjil, dalam hal ini Injil maupun surat-surat Paulus. Kita tidak akan mungkin dalam satu pertemuan firman Tuhan bisa membahas semua bagaimana kita mengenal sosok Yesus melalui potret daripada perjanjian baru. Tetapi izinkan saya sharing mengajak saudara untuk mengenal Yesus dan berjalan bersamanya di dalam beberapa porsi firman Tuhan, sehingga kita dapat mengerti apa arti daripada tema firman Tuhan ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, cermin yang pertama yaitu dari pertanyaan Yesus kepada Petrus di dalam Matius pasal 16 ayat 13 sampai 17. Dikatakan demikian, setelah Yesus tiba di Kaisar Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dari bagian firman Tuhan ini, pertama, mengenal Yesus dan berjalan bersama Yesus adalah pengenalan itu harus bersifat pribadi, bukan kata orang. Saudara, siapa Yesus bagi saudara? Apakah saudara hanya mengenal sosok Yesus hanya kata orang? Kata orang dia nabi, kata orang dia pembuat mujizat, kata orang dia adalah seorang tokoh agama yang terkemuka. Makanya Yesus berkata, lah menurut kamu aku siapa? Yesus ingin mendengar pengenalan mereka murid-murid itu tentang sosok dia. Dan bersyukur bahwa jawaban Simon Petrus itu dikatakan, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus berkata, berbahagialah engkau karena bukan engkau yang mengatakan itu. Artinya pengenalan yang tepat
melekat terhadap Yesus itu adalah anugerah dari sorga. Anugerah daripada Bapa di sorga. Sudah sekian lama kita mengenal mungkin Yesus karena apa? Karena keturunan Kristen. Atau mungkin kita anak majelis, atau kita pernah katakanlah berkenalan dengan seseorang yang kebetulan Kristen. Tapi mengenal Yesus itu bukanlah apa kata orang, tapi siapa dia bagi saudara. Pertama-tama kita harus mengenal dia sebagai Mesias, Anak Allah yang hidup. Artinya kita harus mengaku dalam hidup kita bahwa Yesus Kristus adalah yang diutus oleh Bapa. Yesus Kristus adalah persembahan yang terbaik daripada Bapa untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Saudara, bukan mengenal Yesus pertama-tama karena dia telah begitu berbuat mukjizat yang luar biasa atas hidupmu. Bukan mengenal Yesus pertama-tama karena karena engkau mengalami apa yang disebut dengan saat-saat engkau diberkati. Tetapi pengenalan yang paling mendasar yaitu apakah Kristus telah engkau terima sebagai Mesias yang diutus oleh Allah bagi hidupmu. Saudara-saudara, dalam bahasa Yunani kata mengenal atau mengetahui itu terkait dengan dua aspek. Yang pertama gnosis dan yang kedua epignosis. Gnosis adalah mengenal karena atau tahu karena pernah belajar. Ya. Pernah kuliah. Pernah membaca. Waktu Paulus mengatakan di dalam doanya, dalam kitab Efesus dia berkata, aku berdoa supaya kamu mengenal kasih itu dan kamu bertumbuh mengenal dia. Itu tidak dipakai kata gnosis atau mengenal dalam pengertian kamu tahu secara teologia. Tapi dia pakai epignosis. Yaitu sebuah pengenalan yang bukan karena pernah sekolah teologia atau kursus atau membaca buku, tapi mengenal karena bersahabat karib dengan kebenaran. Mengenal yang yang ada dalam hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara, mengetahui Bali itu berbeda dengan pernah ke Bali. Mengetahui dan mengenal itu dua hal yang berbeda. Saya tahu Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Tapi saya tidak mengenal dia. Apalagi Pak Jokowinya kenal saya. Tidak. Karena pengenalan itu adalah bersifat pribadi. Saudara, saya tidak sedang berkata bahwa saudara tidak perlu belajar teologi. Saya sedang tidak berkata bahwa kamu tidak perlu untuk sekolah teologi atau sekolah Alkitab. Bukan demikian. Tetapi saudara-saudara, yang saya maksudkan adalah kedua hal itu harus bertumbuh bersama-sama. Bahwa kalau semakin engkau belajar tentang dia, kamu juga harus mengenal tentang dia. Satu kali Yesus mengkritik orang-orang Farisi dan berkata, kamu membaca kitab suci tapi kamu tidak melihat aku di dalamnya. Artinya secara knowledge kamu tahu siapa itu Mesias. Tapi kamu tidak datang kepada hubungan yang pribadi dengan dia. Saudara-saudara, mengenal dia dan berjalan artinya bertumbuh di dalam pemikiran dan kasih kepada Tuhan dan juga tindakan-tindakan. Makanya dikatakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Lihat, hati. Dengan segenap kekuatanmu, itu artinya juga adalah tindakan fisik yang terlihat. Dan dengan segenap akal budimu. Jadi, jangan pernah mengatakan bahwa akal budi ini tidak perlu mengenal Allah. Perlu mengenal Allah. Karena Tuhanlah yang memberi otak. Tuhanlah yang menciptakan otak, bukan untuk dia sia-siakan. Ada banyak kadang-kadang orang berkata, untuk apa belajar teologi? Itu teologia. Untuk apa? Itu membuat orang makin nanti tinggi hati. Tidak, saudara-saudara. Masalah tinggi hati itu, masalah sombong itu tidak memandang sekolahnya. Ada juga orang miskin dan juga orang yang tidak berpendidikan juga sombong. Tapi ada juga orang yang punya pengetahuan teologi yang tinggi juga sombong.
Tetapi yang paling penting adalah mengasihi Tuhan Allah itu harus melibatkan kedua aspek. Ya. Yaitu aspek dari pengetahuan gnosis dan juga persahabatan atau hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara-saudara, dalam Yohanes pasal 8 ayat 2, satu kali Yesus berkata kepada orang Farisi, ketika orang-orang Farisi bertanya tentang dia, Yesus waktu ditanya, siapakah engkau? Dan Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 23, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Jadi mengenal dia dan berjalan bersama dia artinya apa? Artinya dia ingin mengatakan kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bahwa mereka tidak mengenal dia apalagi berjalan dengan dia. Meskipun mereka punya segudang informasi teologi tentang sosok Mesias, tapi mereka tidak percaya. Jadi sekali lagi saudara-saudaraku, pertama ketika kita mau mengatakan mengenal Yesus dan berjalan bersama dia, pertama-tama adalah kamu harus bisa membedakan antara mengenal karena pengetahuan dan mengenal karena hubungan. Itu sebabnya ketika Petrus menjawab pertanyaan Yesus, Yesus mengatakan, yes, itulah yang seharusnya. Karena itu menjadi bagian dari iman Simon Petrus dan kita juga. Yang kedua, berbicara mengenal dan berjalan bersama Yesus bercermin dari satu kali dalam kitab Yohanes pasal 20. Di akhir-akhir kitab Yohanes, setelah Yesus bangkit, lagi-lagi dia bertanya kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau agape kepadaku? Tapi Petrus mengatakan, Tuhan, aku pilea kepadamu. Lalu Yesus berkata yang kedua kali, apakah engkau agape kepadaku? Tuhan, aku pilea kepadamu. Pilea adalah kasih karena persahabatan. Yesus meminta kasih agape, kasih yang tanpa pamrih, suatu kualitas kasih yang dari Allah. Saudara-saudara, lalu Yesus berkata, setelah 3 kali dia bertanya kepada Simon Petrus, lalu Yesus memberitahu tentang bukti dari kasih itu apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Nah, dari pertanyaan Yesus ini kepada Simon Petrus, kita belajar bahwa mengenal Yesus dan berjalan bersama dengan dia artinya melayani dia. Bentuk mengasihi Tuhan karena kita mengenal dia adalah kita melayani Tuhan. Tahukah saudara bahwa kalau saudara mengatakan aku ingin seperti Yesus, apa yang Anda mengerti seperti Yesus? Meniru sikap dan sifat-sifatnya. Dan salah satu kualitas yang paling terutama dan tertinggi dari kehidupan Yesus adalah apa? Melayani. Aku datang bukan untuk dilayani, tapi melainkan melayani, bahkan memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, kalau saudara hanya mengenal Tuhan tapi tidak melayani dia, itu bukanlah berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu perlu saudara dan saya menemukan tujuan Allah bagi kehidupan kita dan menggenapinya. Ya. Recovering God's call, God's purpose in your life and fulfill it. Genapi itu. Saudara, Efesus 2 ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, melayani itu tidak harus di gereja. Melayani Tuhan bisa juga salah satunya di gereja. Tapi jauh lebih luas dari pelayanan kita adalah apa? Dunia di mana kita berada. Kita diutus ke dunia untuk menjadi berkat, untuk menjadi terang, untuk menjadi garam, berbicara tentang pengaruh.
Saudara, apakah di antara kehidupan kita menyadari bahwa ketika kita mengenal Kristus, itu artinya seluruh keberadaan kita persembahkan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam perusahaan kita melayani Dia. Di sekolah kita melayani Dia. Karena tidak ada di dunia ini panggung yang tidak panggungnya Tuhan. Alkitab tidak berkata kamulah garam gereja, kamulah terang gereja, tapi kamulah garam dunia. Saudara-saudara, dunia menentukan, melihat dan sangat menentukan bagi kita tentang apa yang dibuat orang Kristen dalam hidup ini. Apakah kita berguna bagi sesama? Apakah kita menyadari akan Kristus ada di tempat kerja kita? Di dalam ekonomi, politik, di dalam kita berdagang, apakah kita melayani Kristus di sana? Tanda-tanda kita melayani Kristus di dalam kehidupan kita dalam dunia ini adalah kita tidak akan berorientasi hanya semata-mata untuk mencari kehidupan. Kita bekerja bukan hanya sekedar making money, tapi bagaimana supaya melalui pekerjaan kita ada begitu lebih banyak orang diberkati Tuhan. Pekerjaan Tuhan makin diberkati. Canangkanlah tekad bahwa apapun yang kau perbuat, perbuatlah itu kepada Tuhan. Perbuatlah itu seperti kepada Tuhan. Ada kerinduan kita menjadi rasul-rasulnya dan duta-duta Kristus di dalam dunia ini. Saudara, Allah tidak memanggil orang Kristen untuk rame-rame di gereja nyanyi-nyanyi, lalu setelah itu tidak buat apa-apa dalam hidup ini. Kita harus menantang setiap pekerjaan dari orang-orang untuk melihatnya itu sebagai bagian dari pelayanannya kepada Tuhan. Tidak ada, saudaraku, dikotomi antara sekuler dengan sakral. Ya, kalau Anda di gereja Anda merasa itu sakral, tapi kalau di luar itu adalah sekuler. Tidak, saudara-saudara. Semua dedikasi kita diperhitungkan oleh Tuhan. Yang ketiga, berbicara mengenal Tuhan dan mengikuti Dia. Kita dapat bercermin dari pernyataan Paulus dalam Filipi 3 ayat 10-11, demikian bunyi firman Tuhan. Paulus mengatakan begini, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, ini saudara-saudara perhatikan, ada dua aspek kerinduan Paulus mengenal Dia. Bukan hanya maunya kemuliaannya, maunya bersekutu hanya dengan kebangkitannya, tetapi dua-duanya, yaitu bersekutu dengan penderitaannya dan bersekutu dengan kebangkitannya. Tidak akan pernah ada kebangkitan bagi Anda dan kemuliaan tanpa mengalami penderitaan dengan Dia. Jadi ketika saudara mengenal Dia dan mengikut Dia, artinya apa? Baik dalam kematiannya dan kebangkitannya. Saudara, Anda boleh belajar dari Alkitab dan dalam sejarah gereja, bagaimana saudara-saudaraku orang-orang yang katakanlah mereka waktu mereka hidup, mereka membayar harga yang mahal di dalam kehidupan mereka mengiring Tuhan. Saudara, di dalam masa gereja awal, ketika dunia perjanjian baru diperintah oleh kaisar-kaisar, ada kaisar yang bengis seperti Caligula, Kaisar Domitianus, Kaisar Nero, dan kaisar-kaisar lain. Sejarah mencatat bagaimana darah martir itu karena nama Yesus. Kita juga belajar tentang misionaris-misionaris yang membayar mahal kehidupan mereka, seperti David Livingstone di Afrika, Hudson Taylor di Cina, William Carey di India,
Dan banyak lagi mereka berkorban menderita karena nama Yesus. Saudara, dalam hidup kita ini mungkin kita tidak mengalami penganiayaan seperti gereja mula-mula dan seperti pada masa abad-abad awal kekristenan. Walaupun dalam dunia modern ini masih ada banyak orang-orang Kristen di belahan dunia ini yang mengalami penderitaan, seperti di gereja bawah tanah di Cina, di Korea Utara, dan di negara-negara Timur Tengah. Secara sporadis kita melihat bagaimana juga gereja dibom oleh Boko Haram di Nigeria misalnya. Di Indonesia kita orang Kristen relatif oleh karena Pancasila kita, puji Tuhan, kita hidup dengan damai sejahtera. Tetapi itu tidak berarti bahwa bersekutu dengan kematian Kristus tidak bisa kita aplikasikan di dalam aspek-aspek lain dari kehidupan mengiring Tuhan. Mungkin secara fisik kita tidak dianiaya, tetapi ketika engkau dipersulit karena imanmu di pekerjaan, karena engkau imanmu kamu tidak masuk prioritas untuk mendapatkan beasiswa dalam sebuah kompetisi, karena imanmu kamu dihambat karirmu, kamu harus bersyukur kepada Tuhan dan kamu harus berbahagia. Kenapa? Karena kamu menderita bagi kebenaran. Karena imanmu kamu dihambat karirmu. Puji Tuhan, tidak apa-apa. Karena tahu bahwa kamu orang Kristen, maka tendermu tidak digolkan barangkali. Apapun itu. Karena imanmu kau dibully dan diolok-olok di sosial media. Tidak apa-apa, puji Tuhan. Itu sebabnya dalam Petrus berkata bahwa mengucap syukurlah kalau kau menderita karena kau berbuat baik. Bahkan di dalam kehidupan kita masih bergumul untuk penderitaan-penderitaan yang bersifat personal. Kita belum menderita karena Injil. Kita baru menderita karena penyakit kita, karena usaha kita sulit, karena kontrakan kita susah dibayar, karena keuangan kita menipis. Kita masih menderita, belum mencucurkan darah untuk nama Yesus, untuk Injil. Tapi saya percaya bahwa dalam bentuk-bentuk yang lain, ketika kita mulai bertumbuh mengenal Dia dan mengikuti Dia, akan ada begitu banyak penderitaan-penderitaan yang kita alami. Bukan karena kita berbuat dosa, tetapi supaya genaplah kehidupan Kristus di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat kita melihat tentang apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, maka kita belajar tentang prinsip yang diberitakan oleh firman Tuhan pada saat ini, yaitu tentang bagaimana kita untuk mengenal Dia dan menjadi serupa dengan Dia. Saya tidak tahu persis bagaimana kehidupan saudara untuk melihat firman Tuhan ini. Poin yang terakhir, yang keempat, mengenal dan berjalan bersama-sama dengan Dia artinya bercermin dari contoh bagaimana seorang ahli Taurat dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 19-22. Saya bacakan begini. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku mau mengikut engkau kemana saja engkau berada." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang yang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Dari sini
yang terakhir, yang keempat, arti dan mengenal Dia dan berjalan bersama Dia adalah membuat Yesus dan kebenarannya menjadi prioritas tertinggi dalam kehidupan kita. Nampaknya begitu kejam. Yesus berkata, ada orang yang mau mengikut Yesus, tapi Yesus berkata apa? Ikutlah aku dan biarkanlah orang mati menguburkan orang mati mereka. Di bagian yang lain Yesus berkata, ya, bahkan gak sempat menunggangi keledai yang baru dibeli. Ya, masa sih menguburkan orang mati aja nggak boleh? Barang siapa tidak membenci ayah dan ibunya dan saudara-saudaranya tidak layak menjadi bagian dari kerajaanku, kata Yesus pada bagian yang lain dari Injil. Ini tidak usah Anda lihat secara harafiah, tapi yang Yesus masukkan bahwa kalau mengubur orang mati itu sendiri memiliki skala prioritas tertinggi. Kalau mencintai orang tua itu dan saudara-saudara itu adalah memiliki nilai yang sangat tinggi. Terlebih lagi kerajaan Allah memiliki urgensi dan prioritas yang paling tertinggi dari urusan apapun dalam dunia ini. Jadi mengenal Tuhan dan berjalan bersama Dia adalah bagaimana supaya kita menjadikan Kristus dan kebenarannya menjadi prioritas yang utama di dalam segala-galanya. Memilih jodoh, memilih karir, memilih sekolah, atau apapun, tanyakanlah, apakah ini mempermuliakan Tuhan? Dalam kehidupan kita, kita melihat bahwa apakah kita sudah memprioritaskan kerajaannya. Poin yang terakhir yaitu saran-saran praktis untuk mengenal Dia dan mengembangkannya. Yang pertama, buatlah perjanjian atau personal covenant untuk berjalan dengan Allah. Ingatlah pertama kali kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, kita mengatakan, Tuhan, mulai sekarang, setelah kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mulai sekarang ya Tuhan, aku mau menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan aku akan mengikut Engkau. Jadi buatlah sebuah perjanjian. Dan yang kedua, evaluasilah perjalananmu bersama dengan Tuhan dari waktu ke waktu. Apakah semakin mundur, apakah semakin maju? Yang ketiga, ujilah selalu kehendak Allah untuk mempelajari firman-Nya. Karena dengan mempelajari firman-Nya, engkau makin mengenal Dia. Dan yang terakhir adalah kembangkanlah sikap yang mempercayai Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu, seperti Amsal berkata. Untuk apa saja? Karena engkau mempercayai Dia, maka selalulah puji dan syukur kepada Dia. Selalu berterima kasih kepada apa yang Tuhan telah perbuat. Dengan demikian, saudara-saudara, ketika kita makin dewasa memiliki hubungan dengan Tuhan karena mengenal Dia, kita tidak akan lagi bersandar kepada pengertian kita sendiri, dan kita akan selalu penuh dengan keyakinan bahwa Dia dalam kendali penuh atas hidup kita. Sekali lagi, saudara-saudara yang kasih Tuhan, ada 4 pengertian yang saya bagikan mengenal Yesus dan berjalan bersamanya. Yang pertama, mengenal Yesus dan berjalan bersamanya adalah mengenal Dia secara pribadi, bukan kata orang. Yang kedua, mengenal dan berjalan bersama Tuhan adalah melayani Dia. Dan yang ketiga, bercermin dari pernyataan Paulus tadi, mengenal Dia dan mengikuti Dia, berjalan bersama Dia artinya mengambil bagian yang penuh, bukan hanya kemuliaan Tuhan, bukan hanya berkat, tetapi juga kesediaan untuk menderita bagi Dia. Dan yang terakhir, mengenal dan berjalan bersama Dia artinya adalah jadikanlah Kristus dan kebenarannya menjadi prioritas yang tertinggi dan yang terutama dalam seluruh aspek kehidupan Anda. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan memberkati GBI River of Life bagi hormat dan kemuliaannya. Amin. Mari kita tunduk kepala bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih untuk anugerah-Mu, Yesus Kristus, bagi hidup kami.
Biarlah kami tidak hanya Tuhan mengenal karena apa kata orang, bukan sekedar mengenal, tapi kami mengerti secara pribadi tentang siapakah Engkau, keinginan-keinginanmu, kerinduan-kerinduanmu, kebencian-kebencianmu terhadap dosa menjadi bagian dari kebencian kami juga. Tuhan, tolonglah kami supaya sebagai orang Kristen kami tidak sekedar Kristen karena lahir, tetapi memiliki pengenalan pribadi dengan Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, menjadikan Engkau dan kebenaran-Mu menjadi prioritas dalam seluruh aspek hidup kami. Berkati semua yang mendengar firman ini. Di dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. God bless you. Haleluya. Kita sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang sangat menggugah hati kita dan sangat memberikan inspirasi terhadap iman percaya kita, supaya kita lebih lagi mengenal pribadi Yesus, supaya kita lebih lagi mempercayakan hidup kita di dalam rancangan dan rencana Tuhan. Kami secara pribadi mewakili seluruh tim pengembala dan seluruh jemaat GBI River of Life mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pendeta Junivius Gultom yang sudah memberkati kita melalui kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kita. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan Bapak, Tuhan memberkati keluarga Bapak, pekerjaan, dan Tuhan senantiasa menyertai pelayanan dimanapun Bapak berada. Tuhan pakai lebih luar biasa lagi. Dan tidak lupa kami berterima kasih juga kepada seluruh saudara, seluruh jemaat Tuhan GBI River of Life yang mengikuti ibadah dari awal pertengahan sampai selesai. Kiranya anugerah dan berkat Allah yang melimpah-limpah boleh menjadi bagian kita. Selamat hari Minggu, sampai bertemu di ibadah-ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sebelum mengakhiri ibadah pada pagi ini, saya mengajak setiap saudara boleh mengangkat dua tangan untuk terima berkat dan pengurapan dari Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus, terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang di surga, melalui persekutuan yang indah dengan Roh Kudus, dan melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus, menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha, kekal selama-lamanya. Percaya dan sudah menerima berkat secara iman, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Happy Sunday and God bless you all.